Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang Allah muliakan. Kajian kitab Nashahul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada bulan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita sudah disodorkan sebuah riwayat nasihat dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar memperbaiki kapalnya. Kapal itu ibarat kendaraan atau kehidupan yang kita miliki, jasad yang kita miliki untuk menuju perjalanan yang sangat jauh, yang diibaratkan oleh laut yang sangat dalam, sehingga kita patut untuk membekali diri. Kita harus punya bekal yang cukup, bukan banyak ya, bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebab bagaimanapun hidup di dunia ini adalah perantara untuk menuju akhirat. Jadi kalau orang yang terlalu berorientasi akhirat juga ya kurang tepat. Sebaliknya orang yang terlampau berorientasi dunia juga keliru. Nah, bagaimana kita berupaya berada di tengah-tengah, karena dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menuju ke akhirat. Sehingga tanamlah kebaikan, tanamlah keikhlasan, tanamlah segala hal yang bisa kita nanti tuai di akhirat nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bab Ar-Rubai, masih makalah yang pertama. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dikatakan oleh seorang yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun. Bergembiralah, sungguh sangat bergembira liman tobat lahu, bagi orang yang bertobat, khutwatun wahidatun fi umrihi, dengan langkah yang satu, fi umrihi, di dalam umurnya, la yuridu biha illallahu ta'ala, yang tidak mana dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Jadi taubat itu adalah perkara yang membuat segembira-giranya orang. Dan orang yang paling bergembira, orang yang paling bahagia adalah orang yang mau bertobat. Tujuannya adalah memang karena Allah. Tobat itu berarti kembali menginginkan kehidupannya yang fitrah, hanya orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'khudhuhu qawluhu li Mu'adz. Hal ini sebagaimana yang pernah juga diungkap qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berasal atau riwayat yang berasal dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, akhlisil amala yajzika minhu al-qalil. Jadi kata Nabi kepada Mu'adz, akhlisil amal, ikhlaskanlah amal,
berbuatlah ikhlas dalam beramal. Kenapa? Yajzika minhu al-qalil. Karena orang yang ikhlas dalam beramal itu akan mencukupi kepada yang sedikit. Kita punya amal banyak tapi tidak ikhlas, nah itu percuma. Artinya amal banyaknya akan sia-sia kalau tujuannya untuk tujuan-tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita punya amal yang sedikit, kecil kelihatannya amal itu, tetapi orientasinya adalah Allah, tujuannya adalah Allah dan betul-betul ikhlas. Nah ini dia akan mencukupi amal-amal yang lain. Kalau dia kurang amalnya, maka ikhlas itu bisa menambah amal-amal yang kurang. Itu maksudnya. Kata Nabi begitu. Akhrisil amal yajzika minul qalil. Karena menurut saya orang nggak ikhlas itu orang aneh. Coba kalau kita pikir, kenapa kita nggak ikhlas? Kita diciptakan oleh Allah. Yang kita miliki adalah mata, tangan, kaki. Tangan untuk bekerja, kaki untuk bekerja. Lalu kita mengklaim bahwa hasil pekerjaan kita adalah hasil upaya jerih payah sendiri. Kita punya uang, kita mengklaim bahwa uang itu adalah punya sendiri, hasil usaha sendiri. Padahal yang menciptakan tangan Allah, yang menciptakan kaki juga Allah. Kemudian yang memberikan kesehatan juga Allah. Terus kenapa kita mengklaim bahwa itu adalah milik kita? Sehingga bagi saya aneh kalau ada orang yang tidak ikhlas. Sebab bagaimanapun harusnya dia sadar sesungguhnya apa yang dia punya, apa yang dia upayakan sesungguhnya adalah berkat rahmat dan inayah Allah. Nah, coba kalau kita dikasih sakit gigi aja sedikit, wah luar biasa, susah, bekerja susah, ya bicara susah, makan juga susah. Artinya kalau orang beramal lalu masih belum ikhlas, itu artinya orang masih belum mencapai hakikat beriman. Dia hanya sampai pada tahap syariat. Tapi kalau sudah hakikat, ya berarti dia pasti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Karena ibadah yang paling baik adalah ibadah yang didorong, dimotivasi oleh keikhlasan. Bukan karena orang lain, bukan karena ingin dapat uang juga bukan, bukan karena ada sesuatu yang mendorong dia untuk bekerja juga bukan, atau melakukan sesuatu. Yang paling baik, yang jelas adalah ketika orang itu beramal lalu ikhlas, maka keikhlasan itu bisa mencukupi yang sedikit, ya, walaupun amalnya sedikit, tetapi dia ikhlas, maka itu mencukupi. Wa qala syair. Ini ada sebuah syair, syairnya panjang, tapi syair ini saya baca indah sekali. Ini syair ini bisa untuk nanti menjadi status ya, di IG atau di FB. Kata seorang penyair, fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarka dzunuba aujabu. Kewajiban setiap manusia adalah bertobat. Lakinna tarka dzunubi aujabu. Akan tetapi meninggalkan dosa adalah kewajiban. Nah, kira-kira kalau kita puisikan, menghindari dosa itu lebih baik daripada bertobat. Kira-kira begitulah. Tobat memang fardu kewajiban bagi setiap orang, tetapi lebih hebat, lebih baik kalau dia bisa menghindari dosa. Jadi ternyata tarkul dzunub itu aujab, lebih wajib dibanding orang itu bertobat. Ya walaupun levelnya bertobat lebih baik, tetapi alangkah lebih baik
jika kita bisa dan mampu menghindari dosa. Wasabru finna ibati sa'bun lakinna fautas syababi as'abu. Kesabaran di dalam memperoleh keburukan, bersabar dalam menghadapi cobaan, itu sa'bun, sulit. Sabar dalam menghadapi cobaan itu sulit. Lakinna fautas syabab as'ab. Akan tetapi mempertahankan pahala itu lebih sulit. Nah, kita sabar dalam ketika kita memperoleh sesuatu yang kita tidak sukai. Sabar dalam hal yang tidak kita suka. Sabar terhadap bencana, terhadap baliat, ujian, itu pasti sulit, berat. Tetapi mempertahankan ganjaran atau pahala itu lebih sulit ternyata. Sehingga begini, ketika orang itu ikhlas dan tujuannya adalah mengharap ridha Allah, itu mempertahankan keikhlasan itu lebih sulit. Walaupun sesungguhnya sabar menghadapi musibah itu juga sulit, tetapi lebih sulit mempertahankan amal dan ganjaran yang kita miliki. Jadi kalau kita pernah konsisten ngaji, konsisten setiap subuh mau ngaji, terus tujuannya memang orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala, itu lebih sulit dibanding sabar menghadapi bencana, sabar menghadapi ujian. Karena memang istiqomah itu gampang-gampang susah. Imam Nawawi pernah bilang begini, orang istiqomah itu bukan berarti kemudian kalau orang itu baca Quran tiap maghrib terus ketika ada anaknya sakit terus dia kekeh tetap karena istiqomah, tujuannya dia ingin ngaji pada maghrib. Bukan. Istiqomah itu adalah ketika Anda niat karena Allah membaca Al-Quran ba'da maghrib, lalu kemudian ada sesuatu yang terjadi, mungkin di pas waktu itu ada anak kita sakit, kita ada kedatangan tamu, maka kita hormati tamu. Anak sakit, kita urus dulu anak kita yang sakit, maka nilai istiqomahnya di situ. Kenapa? Karena memang sudah diniatkan untuk terus mengaji Al-Quran pada maghrib. Tetapi kalau ada sesuatu yang lebih penting dari itu, maka kita bisa tinggalkan. Itulah nilai istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan terus-menerus seperti itu, terus rutin, tidak. Tapi kita bisa membedakan mana yang paling penting dan tidak, mana yang wajib dan tidak. Memelihara atau misalnya menjaga anak kita agar tidak terjadi sesuatu itu lebih wajib dibanding baca Al-Quran. Kan begitu prinsipnya. Sehingga istiqomah di situ. Kita tidak pernah kehilangan istiqomah kalau memang kita niatkan sejak awal, sehingga nanti menjadi kebiasaan. Orang kalau sudah terbiasa istiqomah namanya. Jadi itu adalah bagian dari bagian dari kenyamanan iman, halawatul iman. Wadahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi a'jabu. Zaman itu berubah, sarfihi berubah, ajibun itu mencengangkan, luar biasa. Jadi kita seringkali melihat perubahan zaman yang begitu cepat, itu mengagetkan. Lakinna ghaflatan nas a'jab, tetapi lebih mengagetkan lagi kalau ada orang yang sudah melupakan Tuhan. Jadi ternyata perubahan zaman yang cepat ini, perkembangan teknologi yang canggih ini memang mengagetkan kita.
Kita bisa bayangkan dulu waktu kita masih kecil itu, tidak heran kita masih main-main di masjid. Maghrib itu sudah pada main di masjid, lari-lari di masjid, ya kan? Itu kadang orang tua kita nyari itu agar anak kita ke masjid. Ya, di zaman akhir ini anaknya nggak dicari, yang dicari ayamnya udah pulang atau belum kan gitu kan. Yang dicari kambing saya udah pulang belum, anaknya nggak dicari. Orientasinya ada beda. Kalau dulu anak-anak diuprak-uprak, ya bahasanya apa itu? Disuruh orang tuanya untuk ke masjid. Jadi maghrib itu saya udah masjid tuh ramai itu. Di rumah nggak ada. Dicari, kalau anak nggak ada disuruh ke masjid. Nah, zaman berubah, sekarang udah lain, udah beda. Kita saksikan sendiri betapa mungkin masjid ini jarang kelihatan ramai anak kecil. Ya, zaman dulu, zaman saya masih ramai anak kecil. Walaupun misalnya ustadznya galak, gitu, tetap aja ramai anak-anak. Nah, disuruh tidak boleh main-main, tidak boleh lari-lari, misalnya tetap aja ramai. Ini adalah perubahan zaman. Mungkin kita membuat kaget dan terheran-heran dengan kondisi sekarang. Tetapi lebih kaget lagi, lebih mengherankan lagi kalau ada orang yang ghaflah itu lupa kepada Tuhan. Memang sebetulnya begitu. Fenomena akhir zaman itu adalah orang itu sudah tidak lagi apa istilahnya menyebutkan atau menunjukkan ada Tuhan di dalam dirinya, kira begitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian melupakan itu sehingga tidak sama sekali menyebut ada kebesaran Tuhan dalam setiap perbuatan, dalam setiap kehidupannya. Jadi Tuhan itu seolah-olah sudah jauh. Allah bagi mereka itu adalah fenomena yang gaib, yang asing. Yang banyak adalah mereka selalu mengandalkan diri mereka sendiri. Tadi di awal saya sudah ceritakan betapa orang itu sangat mudah sekali untuk berterima kasih kepada orang. Kan gampang. Dia akan lebih mudah berterima kasih kepada orang yang minjemin dia duit, ya kira begitulah. Dia butuh duit, dipinjemin, dan bahkan udah bayarnya kapan aja kalau kamu punya. Wah, itu luar biasa terima kasihnya itu. Atau orang dipinjemin rumah, pakai aja rumahnya, udah nggak usah bayar nanti. Betapa terima kasihnya dia. Tetapi dia melupakan bahwa sesungguhnya dia masih bernafas. Oksigen yang diberi ini kan Allah yang kasih. Dia diberikan kesehatan juga Allah yang beri. Lalu kemudian dia bisa bicara, dia bisa berjalan, dia bisa hidup, itu juga Allah yang beri. Betapa bahwa dia melupakan sesungguhnya ketika semenjak dia lahir sampai sekarang hidup, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi pernahkah dia berterima kasih sedemikian seperti kepada orang yang beri dia pinjaman uang itu? Karena itu lupa. Jadi Allah itu tidak hadir dalam kehidupan dia. Tapi yang hadir ada sisi lain yang hanya spontan atau hanya sifatnya sementara yang beri dia kenikmatan. Tetapi kenikmatan yang dia peroleh selama dia hidup dari lahir sampai dia dewasa itu dilupakan. Ini yang kurang. Pada fenomena modern ini yang mungkin kita bisa rasakan itu. Hampir dipastikan Allah tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kehidupan orang lain. Betapa kita ini masih sering ingin dipuja makhluk, kan begitu. Betapa senang, betapa bahagianya kalau kita dipuji oleh orang. Ya, kita lebih senang derajatnya diangkat oleh orang dibanding kalau kita ini diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, pasti begitu. Itu sudah menjadi fenomena di zaman akhir. Orang pasti akan lebih senang dipuji, justru pengen dipuji. Ya, mbok ya naik dikit, dia mau dipuji Allah, kan begitu.
Kenapa mesti kita harus berjibaku, berkeinginan kuat, pengen banget dipuji oleh makhluk? Ya naiklah dikit, ingin dipuji oleh Khalik. Mestinya begitu, dia tidak peduli dengan dengan pujian orang. Dia tidak peduli dengan cacian orang. Yang penting hidup saya ini tujuannya untuk Allah. Karena kan seperti itu. Tidak ada dalam semua kehidupan terus tujuannya adalah untuk materi, tujuannya untuk kebahagiaan dunia. Tidak ada. Urusan kita adalah urusan kita dengan Allah. Enggak ada hubungan dengan urusan manusia. Sehingga kalau kita berorientasi seperti itu, ya kita tidak akan mudah diatur oleh kehidupan sosial. Kita tidak mudah untuk didikte oleh kehidupan sosial. Kalau kata Allah, Anda harus berbuat baik, ya berbuat baik saja. Maka tidak ada urusan ketika orang itu buruk kepada kita, ketika orang itu benci kepada kita, ya tidak peduli. Yang penting Allah menyuruh kita berbuat baik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu atau falyakul khairan aw liyasmut. Sudah. Allah memerintah kita untuk berkata benar, atau jika tidak bisa kita diam, maka itu adalah perintah Allah. Sudah, katakanlah yang benar. Kalau nggak bisa, diam lebih baik. Wa kullun ma qad yaji qarib lakinnal mauta min dzalika aqrab. Setiap apa yang datang kepada kita itu kelihatannya dekat. Sebentar lagi kita akan Idul Adha, dekat kayaknya. Apapun yang datang kepada kita itu dekat. Sebentar lagi akan ada pemilu misalnya, itu persedekat. Semua kegiatan atau apapun yang kita rencanakan itu serasa dekat. Wa kullu ma qad yaji qarib lakinnal mauta min dzalika aqrab. Tetapi sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita tidak bisa menjamin kehidupan kita, dan nggak bisa kita menghitung. Kalau saya olahraga seminggu 3 kali maka badan saya sehat. Terus kita mengklaim, bisa nggak Anda menghitung kalau saya sehat ketika olahraga nanti durasi umur saya bertambah? Yang tadinya kata orang 45 tahun udah sakit-sakitan, oh saya bisa mencapai durasi 67 tahun, 68 tahun, atau misalnya 70 tahun. Bisa nggak kita menentukan durasi itu? Kan tidak bisa. Sekalipun kita sudah berusaha untuk setiap minggu 3 kali sehari olahraga, itu nggak ada jaminan kalau orang itu kemudian durasi umurnya bertambah. Nggak ada jaminan. Jadi nggak ada jaminan juga kemudian orang yang tidak olahraga misalnya, terus kemudian umurnya lebih pendek, kan tidak juga. Orang ini nggak pernah olahraga, pasti nanti hidupnya sakit-sakitan mulu, kan tidak juga jaminan. Terus kita mengklaim, biasanya orang yang tidak olahraga itu umurnya lebih pendek dibanding orang yang olahraga, kan tidak bisa mengklaim itu. Sehingga kita punya kesimpulan yang paling jelas dalam kehidupan itu adalah kematian. Yang paling pasti dalam kehidupan itu adalah mati. Jadi hidup itu tidak jelas. Yang soleh tiba-tiba menjadi tidak soleh, yang tidak soleh tiba-tiba menjadi soleh, gitu kan. Yang kaya tiba-tiba menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya. Sehingga kalau kata orang Sunda mah, hidup itu sirih daguan. Apa itu sirih daguan tuh? Jadi saling menunggu ya. Yang kaya nunggu miskin, miskin nunggu kaya, hidup nunggu mati, mati nunggu hidup, dan seterusnya. Jadi sama saling menunggu saja. Kita ini sekarang lagi sehat, menunggu sakit. Nanti kita sudah sakit, menunggu sehat terus. Nanti ketika sudah hidup, menunggu mati, mati hidup lagi kan. Nanti yauma yub'atsu fi, ada hari di mana kita dibangkitkan kembali. Jadi orang yang mati hidup lagi, Allah bangkitkan. Lalu kemudian Allah
hisab. Dan seperti itu, ya sudah, itu juga kita tidak pernah tahu. Kita pun tidak tahu caranya mengelola hidup, dan pada akhirnya kita pun ketika sudah mati tidak pernah tahu mengelola caranya mati. Ya sudah, begitu saja. Nah, nikmatilah hidup sebagai mazra'atul akhirah, sebagai lahan ladang untuk menuju akhirat. Sehingga ya nggak usah pusing-pusing dalam hidup, karena hidup ini sudah ada yang ngatur. Allah ini sudah mengatur urusan dunia kita. Ini kita nggak usah pusing-pusing mikirin dunia. Udah, yang penting ikhlas saja, syukur saja. Kan itu prinsipnya. Enak sekali hidup. Oh, jadi orang mukmin itu ketika kita mau ikhlas, mau sabar, mau syukur. Dengan cara demikian kita hidup akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Udah, syukur saja. Meskipun kita tidak pernah paham, nanti pada akhirnya juga kita akan paham apa itu syukur. Ya kan, seperti itu. Wa kullu ma qad yaji qaribun lakinnal mauta min dzalika aqrab. Karena bagaimanapun juga idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang, kalau sudah menjemput, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ya, siapapun orangnya itu nggak ada. Semua makhluk seperti itu, tidak bisa memundurkan atau memajukan. Makanya Allah sering menyindir dalam Al-Quran seperti itu. Kalau kalian jadi orang hebat, ya sudah, jangan mati. Kan gitu bahasanya. Jangan mati, jangan punah, jangan rusak. Jadi siapapun orang yang kelihatan hebat. Nah, dulu ada cerita Fir'aun yang katanya orang hebat, dia hampir gak pernah sakit, mati juga. Orang-orang sakti zaman dulu, siapalah orangnya gitu, yang kita anggap sebagai orang yang punya kekuatan luar biasa, ternyata mati juga. Semua orang akan mati. Makanya Allah menyindir begitu. Sindir Allah itu adalah kalau kamu ini menjadi orang hebat, itu ya sudah, jangan mati. Tapi ternyata tidak ada yang bisa. Sehebat apapun orang, sekuat apapun orang, setinggi apapun kedudukannya, kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak ada yang bisa majukan atau mundurkan. Ajal itu pasti datang. Qauluhu wa dahru fi sarfihi ajibun, dikatakan bahwa zaman yang disebut berubah lalu kemudian mengagetkan, ai inna zamana fit taghayyurihi bil umuril haditsah ajib. Ini artinya adalah sesungguhnya zaman itu dalam perubahannya oleh segala sesuatu al haditsah yang baru itu ajib, itu mengagetkan. Jadi memang begitu. Kita seringkali memperoleh atau mendapatkan gambaran-gambaran yang mungkin tidak sama seperti kita dulu. Tetapi bukan berarti kita ini kemudian selalu mengandalkan zaman dulu. Misalnya kita punya HP, wah nggak boleh, zaman dulu nggak ada HP. Sehingga ketika kita punya HP dilarang. Nggak begitu. Kita harus mampu menyikapi teknologi kan gitu. Ya kalau kita punya HP, manfaatkan untuk kebaikan. Pergunakan HP itu untuk pengajian, ya kan? Untuk untuk dengerin ceramah, untuk dengerin yang baik-baik, atau untuk baca Al-Quran. Jangan kemudian punya HP ya untuk hal-hal yang tidak baik, kan begitu maksudnya. Sehingga teknologi sehebat apapun, kalau kita bisa manfaatkan secara positif, maka itu bisa memberikan kita perubahan yang lebih baik. Ya apapun bentuknya. Mungkin zaman dulu itu kendaraannya adanya kuda, kan tidak pun kita ini harus kembali ke zaman dulu. Wah, nggak boleh naik mobil bid'ah misalnya. Karena zaman Nabi dulu nggak ada mobil, adanya kuda. Sehingga kita kembali ke naik kuda, kan tidak begitu. Itu artinya namanya kita tidak bisa menyesuaikan dengan zaman. Padahal Islam itu salihun likulli zaman wa makan. Islam itu senantiasa cocok dengan kondisi zaman dan tempatnya.
Jadi manfaatkan teknologi yang ada, manfaatkan perubahan zaman yang ada. Sekalipun zaman sekarang adalah zaman yang kira-kira kelihatannya itu sangat, ya bagi sebagai orang mungkin buruk sekali gitu. Karena betapa kemaksiatan sudah di depan mata di mana-mana, beda dengan zaman dulu. Tapi bahwa yakin bahwa sesungguhnya dalam diri binatang pun itu ada susu yang manfaat. Walaupun sesungguhnya dalam darah itu kan ada darah, ada kotoran segala macam, tapi ada yang masih keluar sebagai susu. Artinya susu itu bagian dari yang paling manfaat. Ada sesuatu yang murni yang masih keluar. Jadi sehingga kita tidak khawatir, sekalipun zaman bolak-balik, zaman berubah, zaman terus modern, zaman semakin menunjukkan teknologinya, tapi bahwa masih banyak ternyata manusia-manusia yang memanfaatkan itu dengan keadaan yang positif. Masih banyak orang sholat, masih banyak orang ngaji, masih ada orang yang mau ke masjid. Nah, itu menjadi rasa syukur yang kita harapkan. Bahkan kita sendiri pun demikian. Sekalipun teknologi berkembang, di luar sana itu kita melihat segala macam kemaksiatan, toh ternyata masih ada orang yang mau duduk di sini di majelis ini sama-sama kita tawasau bis sabr, tawasau bil haq. Saling bicara tentang kebenaran, saling bicara tentang kesabaran. Wa an Anas, dan dari Anas bin Malik, kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari, kata Anas, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa huwa akhidun biyadi Abi Dzar faqala. Dan pada saat itu Rasulullah menggandeng tangannya Abu Dzar. Lalu kemudian berkata Rasul kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, a'alimta anna baina aidina aqabatan kaudan." Wahai Abu Dzar, tahukah kamu bahwa sesungguhnya di antara tangan kita ini ada kira-kira tanjakan yang susah, yang terjal. La yas'aduha ilal mukhiffun, yang tidak bisa dilalui, dinaiki kecuali oleh orang-orang yang ringan, yang meringankan atau diringankan. Jadi Nabi mengibaratkan ketika menggandeng tangan Abu Dzar itu, dia bilang, tahukah engkau bahwa sesungguhnya di antara dua tangan kita ini ada sesuatu yang sulit kita jalani, yang sesuatu yang terjal kita naiki, kecuali dapat ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan keringanan. Mukhifun adalah orang-orang yang diringankan. Qala rajulun, lalu kemudian ada orang berkata, "Ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, aminal mukhaffin ana aminal muskilin?" Saya ini adalah termasuk orang yang mukhifin, yang diringankan, atau minal muskilin, yang diberatkan. Nah, ini persoalan ringan dan berat. Jadi ada orang yang bertanya kepada Nabi, saya ini, kata orang itu, adalah orang yang kira-kira diberatkan atau diringankan. Nabi jawabannya sederhana. Qala, lalu kemudian Nabi bersabda, a'indaka ta'amu yaumin. Ente punya makanan enggak di rumah hari ini? Nah, itu. Jadi cirinya orang yang diringankan beban dan diberatkan beban itu hanya makanan. Nabi bertanya, a'indaka ta'am yaumin, kamu punya makanan enggak pada hari ini? Qala na'am, ya, di rumah saya ada makanan, saya punya makanan di rumah saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ghadin, terus untuk besok ada enggak makanannya? Gitu. Terus dia menjawab, qala na'am, ya Rasulullah, buat besok juga saya ada makanan di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa ta'amu ba'da ghadin, lalu kemudian ada enggak makanan yang buat besoknya lagi? Jadi untuk melihatkan orang ini berat bebannya atau ringan bebannya itu dari makanan. Punya makanan enggak buat besok? Ada. Buat besoknya lagi ada enggak? Dia jawab, ada juga. Terus kemudian kata Nabi, buat besoknya lagi ada enggak? Lah, jadi 3 hari itu. Hari
dia udah berpikir hari pertama, hari kedua dia udah nyiapin makanan tuh ada di rumahnya, udah nyimpen. Tapi ketika dijawab untuk besoknya lagi, ba'da godin qolala, dia bilang untuk besok, untuk hari ketiga dia tidak punya, tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka ta'amu salahati ayamin kunta minal muskilin." Kalau Anda ini menyimpan makanan untuk 3 hari ke depan, maka Anda ini adalah orang yang diringankan, yang diberatkan. Muskilin. Kita makan nggak begitu. Kita udah beli beras dulu sekintal, ya kan? Untuk sebulan. Kita gitu, beli beras sekintal untuk sebulan. Padahal di rumah itu cuma ada 4 orang, bapak, anak, bapak, istri, 2 anak-anak. Kira-kira kalau 4 orang itu makan sehari sekintal habis apa enggak? Enggak habis. Tapi kita sudah mempersiapkan itu. Kita beras sudah punya, telur udah punya, apalagi tuh, sayur udah punya. Wah, semua udah punya, kita taruh di kulkas. Sehingga Nabi kalau nanya, kamu ada makanan nggak besok? Ada. Besok ada, besoknya lagi ada. Sampai minggu depan ya Rasulullah masih ada. Kira-kira begitu jawabannya. Adalah kata Nabi, jawabannya, laukana indaka ta'amun sati ayam kunta minal muskilin. Kalau engkau menyimpan saja makanan selama 3 hari, maka engkau dianggap orang yang memberatkan. Artinya engkau ini punya beban berat. Kenapa? Kalau kita mati besok, sudah tahu makanan, siapa yang makan? Itu maksudnya lah. Kalau kita mati besok, kita nyimpan makanan, itu siapa yang makan makanan itu? Kan berat. Padahal nanti itu menjadi pertanggungjawaban kita kan, ketika kita mati. Jadi betapa gampangnya orang-orang dulu seperti itu. Betapa gampangnya kemudian cara ini menjadi bagian yang yang baik bagi diri setiap muslim. Nabi mengajarkan begitu. Punya makan gak besok? Jadi sehingga begini, kalau Anda bisa menyimpan 2 hari saja, itu berarti orang yang ringan. Tapi kalau Anda sudah menyimpan 3 hari, itu sudah jadi orang berat. Apalagi sebulan. Maka dilatih. Kalau bisa begitu. Ya kalau mau dilatih seperti itu. Kita nggak usah khawatir kelaparan. Kita nggak usah khawatir nggak punya uang. Kita nggak usah khawatir miskin. Kenapa kita berpikir seperti itu? Seolah-olah Allah itu tidak ada. Sudah, Allah sudah ada. Jangan pusing nggak punya duit. Allah itu ada. Allah Maha Kaya. Asal kita yakin. Masalahnya kita nggak yakin. Kita nggak yakin, kita nggak punya duit, pusing ya, cari sana cari sini. Kita nggak yakin bahwa Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Memberi rezeki. Allah itu sifatnya kan Ar-Razzaq, yang Maha Memberi rezeki. Allah itu Al-Ghani, Allah itu yang Maha Kaya. Itu yang saya maksud. Maka di kehidupan modern, di kehidupan yang akhir zaman ini, itu kelihatan Allah itu tampaknya tidak selalu hadir dalam diri kita. Yang hadir dalam diri kita adalah materi, kesenangan, kenikmatan duniawi yang itu susah dilupakan. Dan bahkan mungkin begini, kita seringkali ketika membandingkan nikmat itu dengan nikmat orang lain. Ya Allah, dia mah ada aja duit ya, gua mah boro-boro, kan begitu cara berpikirnya. Soalnya begini, itu kan berarti kan sudah sudah kecewa terhadap Tuhan. Coba seandainya kita syukur, kan janji Allah begitu, orang yang syukur itu akan Allah tambah nikmatnya. Tapi masalahnya kita tidak yakin, itu aja. Padahal jelas-jelas la in syakartum, itu kan sudah jelas diulang-ulang ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Allah jamin kalau kita bersyukur pasti nikmatnya akan ditambah. Syukur saja udah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Masalahnya kalau kita kufur, kita ingkar, ya jelas kita kemudian dibebani dengan beban yang banyak. Maka yang paling mudah itu ya bersyukur aja. Syukur itu adalah bagian yang paling hebat ya, yang mungkin ya, kita tanpa belajar nggak bisa. Ya, belajar bersyukur.
Meskipun kita tidak paham, bersyukur sajalah. Jadi ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga dalam hal makan pun begitu. Orang yang ingin diringankan bebannya di dunia, maka berpeganglah pada prinsip bahwa cukuplah kita ini bisa menyediakan atau membuat bekal makan 2 hari. Karena begitu orang naik gunung pun begitu, kan nggak mungkin ketika kita naik gunung kita semua makanan kita bawa, kita gendong lalu kita naik, bebannya berat. Coba kalau kita ringankan, Bismillah, kita beban cuma sedikit, kira-kira cukup untuk naik gunung lah. Nanti urusan makan di sana juga pasti ada. Kira-kira begitu. Kita kan nggak begitu. Pikirannya sudah ngumpulin makanan dulu di sini, lalu kita naik sehingga beban yang kita bawa berat. Coba kalau kita bebannya mau ringan bebannya, cukuplah kita punya beras. Kalau satu orang sekeluarga makannya cuma 1 liter misalnya, ya berarti kita punya 2 liter. Beli beras 2 liter di warung Bang Ujang, ya untuk persediaan 2 hari. Hari ketiganya gimana? Itu urusan nanti. Bisa Allah yang ngatur. Nanti rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi hidup seperti itu. Ya, saya kira demikian. Selanjutnya kita diskusi saja. Barangkali ada yang bertanya. Ya, silakan Allah. Waalaikumsalam. Ada 2 hal yang mengkritik saya. Hidup ini jadi tidak jelas. Tidak jelas ya. Bukannya ngapain kalau kita orang menciptakan kita, bukan nasib kita itu cuma kita sendiri, Pak. Saya sering dibully sama teman-teman tuh. Lu ngerokok kagak, ngopi kagak, rokok kagak, ngapain lu hidup gitu, kayak gitu. Yang kedua, antara tobat dan ikhlas. Ketika kita bertobat, apakah kita merasa ikhlas? Apakah kita tobat itu hanya karena kita merasa berdosa sehingga kita tidak ikhlas gitu? Saya nggak ikhlas, saya bertobat hanya karena saya ingin supaya tidak berdosa. Tapi belum tentu kita ikhlas juga gitu. Kita aja deh. Oke, pertanyaan yang pertama unik aja pertanyaan itu. Apa tadi kira-kira dibahasakan? Bukan tentang hidup tidak jelas. Karena begini ya. Ini pertanyaan yang pernah diungkapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bilang begini, pernahkah engkau berpikir ketika Anda sekarang ini hidup di dunia, apakah itu dapat keinginan Anda? Pernah nggak berpikir begitu? Kenapa saya lahir? Saya nggak pernah menginginkan saya lahir. Sehingga kan nggak jelas. Kita tidak pernah tahu kita lahir. Kenapa kita juga lahir dari rahim orang tua namanya Parmin sama Suparti misalnya. Saya pengennya lahir dari rahim namanya misalnya Josbu sama siapa gitu. Kan tidak pernah kita pikirkan itu. Kita tidak pernah bisa memilih bapak kita siapa. Kita tidak pernah memilih kita mau hidup di mana. Tiba-tiba kita lahir. Tahu-tahu kita besar, tahu-tahu kita ngeluh. Kan nggak jelas. Nggak jelasnya lebih lagi. Kita misalnya pernah waktu kecil, pernah nggak ditanya, kamu mau jadi apa dek? Saya mau jadi dokter. Kira-kira itu terlaksana apa enggak? Banyak yang tidak terlaksana. Cita-cita yang kita punya itu adalah hayalan-hayalan kita di waktu kecil. Tetapi pernahkah kemudian semua itu kita rencanakan? Kita udah merencanakan nih dari SD, waktu SMP saya maunya di sini, nanti SMA saya mau di sini, nanti kuliah saya mau di sini. Itu semua tidak pernah terencana. Tapi tiba-tiba kita SD-nya di sini. Kemudian orang tua kita pindah, kita SMP-nya pindah ke sini. Semua itu sudah tidak pernah kita bisa atur. Sehingga itu yang dimaksud hidup itu ya tidak jelas. Yang jelas itu hanya mati. Nah, di tengah ketidakjelasan itu, kita isi dan makna hidup itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang diperintah Allah itu saja sebetulnya. Jadi dimanapun kita hidup, dengan siapapun kita berada, kita tetap berbuat baik. Karena itu prinsip Muslim seperti itu. Sehingga kalau bully-bulian seperti itu ya enggak apa-apa gitu. Walaupun cuma ngopi kagak, merokok kagak gitu, main ini kagak gitu. Yang penting kan saya bahagia. Itu kan prinsipnya. Karena ini penting ya. Farohal mukmin itu penting. Setan itu paling benci sama orang bahagia. Benci. Dan itu
bahasa hadisnya itu yang paling membuat punggung saya sakit, kata setan, itu adalah ketika saya melihat orang mukmin bahagia. Pagi-pagi lagi pusing udah ke warung gitu, ngopi, ngerokok, ngutang lagi gitu. Tapi dia masih bisa ketawa kan gitu. Wah, bisa ketawa gitu. Padahal di warungnya ngutang gitu. Ngopinya ngutang, rokoknya ngutang, tapi bisa ketawa. Ini yang ditakutkan setan. Daripada orang pagi bangun tidur udah ngeluh. Insya Allah, benci banget gue sama si Anu. Kemarin saya ketemu, mukanya asem banget. Apa sih salah saya? Halo. Belum lagi, ya Allah, duit tinggal segini, nanti gimana? Pada hari ini saya harus ke sini, anak sekolah, biaya sekolah, ngeluh lagi. Makanya nasihat Rasul kepada Abu Dzar gini, Pak, sebelum Rasul meninggal, wahai Abu Dzar, kalau engkau ini ketika bangun dari tidur, lalu engkau tidak membenci siapapun, maka itu adalah sunnahku. Jadi sunnah Nabi itu banyak, bukan sekedar jubah, jenggot, celana cingkrang, bukan. Tetapi sunnah Nabi adalah ketika engkau bangun tidur, tetapi engkau tidak benci kepada siapapun, nah itu adalah bagian dari sunnah. Dan Nabi mengajarkan begitu kepada Abu Dzar. Engkau maukah engkau saya ajarkan sunnah yang selalu aku pegang, yang ketika engkau amalkan sunnahku ini, engkau akan bahagia di dunia dan akhirat. Apa itu ya Rasul? Ketika engkau bangun dari tidur, engkau tidak membenci siapapun. Itu kan sunnah Nabi. Nah ini yang dimaksud. Maka bergembira aja Pak. Ketika ada orang begitu misalnya, ya nggak apa-apa, saya nggak ngopi, memang saya nggak ngerokok, memang saya nggak buat apa-apa, tapi alhamdulillah saya gembira, saya bisa ketawa, saya bisa bercanda gitu kan, nggak apa-apa kayak gitu. Sehingga menyikapi hal-hal seperti itu dengan kegembiraan, dan bahkan seluruh kehidupan. Kita tahu bahwa hidup itu tidak jelas, nanti kita akan kemana, kita tidak pernah tahu besok mau ngapain. Dan tidak ada jaminan juga ketika kita sekarang soleh, lalu kemudian besoknya kita menjadi soleh terus sampai seterusnya. Kita juga tidak jaminan juga ketika hari ini kita buruk, kita berdosa, lalu kemudian sampai akhir hayat kita berdosa. Tidak ada jaminan. Ini yang dimaksud. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Sehingga bahkan yang memasukkan seseorang ke surganya Allah itu bukan amalnya, kan begitu, tapi rahmat Allah, inayah Allah, maghfirah Allah, atau syafaatnya Nabi. Amal kita nggak cukup dan nggak pernah cukup. Siapa yang berani mengklaim? Nabi pun tidak begitu. Kalau pernah tuh ada riwayat hadis yang pernah kontroversial dulu ketika Quraisy itu dalam suatu forum mengungkapkan seperti itu. Ada seorang sahabat yang bilang, apakah amalku ini akan masuk surga ya Rasulullah? Amalmu tidak. Terus kata dia bilang, apakah engkau juga demikian? Wala ana, kata Nabi, saya pun tidak. Yang mengantarkan orang masuk surga adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyantai saja, kita beramal baik, tetap lakukan amal baik. Tapi kita nggak perlu mikir, wah amal saya udah banyak, penting orang lain amalnya sedikit, langsung kita tegur, kan begitu. Siapa yang jamin? Bisa jadi orang yang amalnya buruk itu nanti akan menjadi orang baik karena dia bertobat. Tapi kebalikannya, kita yang sudah kumuluhur, kita sudah sombong dan amal kita banyak, justru itu menjerumuskan kita menjadi orang yang buruk, yang pada akhirnya menjadi su'ul khotimah. Yang namanya bisa jadi seperti itu. Sehingga ya sudah, itu bagian yang tidak jelas, dan kita jelaskan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, yang kedua tentang masalah taubat dan ikhlas ya. Taubat dan ikhlas. Ya sesungguhnya ikhlas itu adalah sesuatu yang orientasinya hanya kepada Allah. Selama orang itu hanya berpikir tidak lagi bicara tentang bahwa saya sudah taubat. Ya sudah, pokoknya ketika kita ini kembali melakukan hal-hal yang baik dan kemudian meninggalkan hal-hal yang buruk tanpa harus kita bilang saya taubat, itu sudah taubat sebetulnya. Kan taubat itu kan begitu, kita merasa, ya Allah, dulu saya ini kok yang kegiatan begitu kita lakukan terus. Ya udah saya berhentilah, sekarang udah tua, malu, kayak begitu. Itu kan perasaan seperti itu udah taubat betul. Itu kan keikhlasan. Ya sudah, saya tinggalkan semua dunia hitam. Sekarang saya akan ke dunia putih.
Sehingga yang lama, yang buruk, yang baginya nggak manfaat ditinggalkan, lalu kemudian dia beralih kepada hal-hal yang lebih manfaat dan lebih baik yang dijalankan. Dengan ini pun ya sudah, itu sudah taubat tanpa harus bilang taubat. Itu adalah kebahagiaan yang orang miliki. Jadi sesungguhnya begini, kita kan kadang begini ya, sesungguhnya yang bisa membahagiakan itu adalah taat kita kepada Allah. Jadi walaupun kita ini merasa bahagia dengan maksiat, misalnya kita punya teman yang ngajak karaoke, ngajak dugem segala macam, kita bahagia, tapi bahagia itu tidak ada artinya dibanding ketika kita di rumah misalnya nimbang cucu, ya, nimbang anak misalnya, gendong anak, itu walaupun kita nggak merasakan, tapi sesungguhnya kalau diukur tingkat kebahagiaannya itu paling yang di sana 30%, tapi yang di sini 100%. Kita tidak melakukan kemaksiatan tapi taat kepada Allah, itu pasti bisa lebih bahagia. Makanya kebahagiaan itu diukur dari situ, bukan kebahagiaan dari sisi materi. Boleh aja kita maksiat bahagia, tapi porsinya kecil, habis itu nyesel. Itu paling kira-kira begitu. Tapi kalau kita di rumah bahagia dengan menimang anak, dengan kita berbuat baik, dengan taat kepada Allah, kita bahagia itu full 100%. Atau kita punya pikiran sedikit yang lebih agak sedikit kurang enak lah ya, 30%, atau berarti bahagianya masih 70%. Tapi kalau mereka yang di luar seperti itu bahagianya 30% lah, 70%-nya adalah tidak bahagia. Sehingga mereka ketika seperti itu pulang ke rumah ya nggak bahagia sebetulnya. Itu jadi kalau bicara tentang lagi-lagi tadi jawabannya yang pasti bahagia ya, ikhlas dan tobat itu ya menjadi bagian yang sudah menjadi menyatu saja. Itu orang ingin tobat ya dengan cara dia berpikir, saya tidak lagi akan melakukan perbuatan saya dulu yang buruk, yang tidak manfaat, itu sudah termasuk tobat. Ukuran ikhlasnya tetap aja Allah yang akan mengukur. Tapi selama kita ini orientasinya hanya kepada Allah, ya Allah udah saya udah nyesel lah, pokoknya yang dulu udah biarkan yang lalu, yang sekarang adalah yang sekarang. Dan apalagi yang paling bagus adalah ketika kita ini tidak membicarakan keburukan kita kepada orang lain, apalagi kepada anak kita. Itu kan bahaya. Keburukan tutup, itu sebagai aib, karena bagaimanapun aib itu tidak boleh dibuka. Nah, kalau kita kan nggak ngobrol kan, itu kan, wah dulu mah saya begini kan, itu kan. Padahal seharusnya itu nggak boleh diungkap seperti itu. Ya anggaplah itu adalah masa lalu yang buruknya, biarin aja masih nanti. Cukup itu menjadi cerita untuk kita, menjadi bagian hidup kita yang kelam, yang tidak boleh terulang lagi, yang tidak boleh diulangi lagi. Itu sudah. Jadi diceritakan juga tidak perlu sebetulnya. Nanti kalau bahayanya gini, masing-masing kita sudah jadi kiai, sudah jadi ulama misalnya, lalu kita bully-bulan seperti itu, kan itu kan nggak bahaya itu bahkan. Sehingga ulama-ulama yang baik itu sesungguhnya tidak akan bicara masa lalu yang buruk, tapi dia akan bicara masa depan yang lebih baik. Yang lama itu sudah tinggalkan. Walaupun kita tahu, sama-sama tahu, kita sahabatan dari SMA, kemudian tahu keburukan masing-masing. Ketika sudah masuk jadi ulama kan malu dong. Ketika sudah kiai besar kita bully kan malu. Ya sudahlah, itu jadi hal masa lalu. Masa depan kita song-song dengan lebih baik. Masa lalu udah buang, hilangkan, jadikan sebagai ibrah dan pelajaran yang baik untuk kita. Masa depan harus lebih baik. Kira-kira begitulah gambarannya. Oke, ada lagi? Oh ya, saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Heri itu ya, dengan tobat dan ikhlas ya. Barangkali bukankah tobat itu adalah pintu kebahagiaan ya? Karena kalau orang yang ikhlas itu kan tidak akan ada gitu, tidak akan terjadi kalau dia nggak tobat dulu gitu. Karena tobat itu kan membersihkan jiwa gitu ya. Apa gitu kan? Nah itu berarti masalah ini ya, masalah mana duluan. Ya bisa jadi mungkin tobat bisa duluan ya, ikhlas belakangan. Karena ada cerita bagaimana orang ketika ini cerita di beberapa riwayat, ini sahih juga, betapa ada seorang perempuan yang
pezina dan dia pemabuk segala macam, dia pokoknya hidupnya rusak. Tapi ketika dia dalam perjalanan menemukan anjing kehausan, gitu, kemudian diberi minum anjing, kan dia belum tobat itu. Tapi dia ikhlas, kan, ikhlas. Tapi selanjutnya kemudian dia ketika dikasih hidayah baru bertobat. Sehingga gini, apa yang pernah diperbuat dulu itu yang kotor, yang jelek, itu kemudian Allah hapus. Kemudian dia menjadi orang yang bertobat yang lebih baik. Sehingga ketika orang sudah tobat, ya apa yang dilakukan, yang dijalaninya itu pasti orientasinya kepada Allah. Karena bagaimanapun orang yang bertobat itu kan tidak mesti harus kita berkata atau misalnya kita menyebut dalam hati kan. Kita dengan istighfar sehari-hari pun seperti itu kan sudah tobat kan? Kita dalam sholat baca istighfar. Walaupun ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh istighfar. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sesuatu perbuatan tertentu, ada. Tetapi dosa ini bisa dihapus oleh sedekah. Ada. Jadi ada beberapa dosa tertentu yang nggak bisa kalau istighfar. Kalau istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa kecil ya. Kita misalnya ghibah atau ngomongin orang, itu masih kecil levelnya. Tapi kalau sudah zina, sudah ini kan perampok dan macam itu, ada sesuatu yang dosa yang tidak bisa dihapus oleh apapun kecuali sedekah. Jadi ketika orang ini sedekah, hapus dosanya itu. Sedekah hapus. Tapi lagi-lagi sedekahnya sedekah ikhlas pastinya. Nah gitu. Jadi kalau bisa mau di levelin atau di urut, tobat dulu, mana dulu, ikhlas dulu, ya sebenarnya bisa kita harus tobat dulu pada ikhlas, atau bisa kita berbuat ikhlas dulu, lalu kemudian Allah kasih hidayah untuk tobat. Tapi yang jelas kedua-duanya itu biasanya berkaitan, kayak semacam kita melakukan perbuatan ibadah dan niat, kira-kira begitulah. Kan niat itu kan al-qasdu fil qalbi, ada maksud dalam hati. Tapi kemudian ketika ibadat harus makrunan bil fi'li, harus nyambung sesuai dengan perbuatan. Kalau begitu, sehingga dua-duanya ya bisa kalau tobat ikhlas bisa dibolak-balik lah. Tapi yang jelas saya tadi untuk menggapai suatu amal yang betul-betul bagus dan murni itu dengan ikhlas. Makanya ikhlas itu kan murni sebetulnya. Ikhlas itu kan sesuatu hal yang tidak tercampur oleh apapun. Itu ikhlas. Khalis itu murni. Sehingga kalau kita masih berbuat amal tetapi masih ada motif lain, nah itu berarti ikhlasnya dipertanyakan, kan begitu. Tetapi kalau kita beramal tapi nggak ada motif apapun kecuali bahwa saya ini karena Allah, nah nggak perlu harus disebut. Kita meyakini saya sedekah untuk masjid 10.000, ya sudah. Justru nilai kecil ini, tapi karena kita ikhlas, itu lebih baik kan daripada kita nilai besar tapi dongkol di hati. Kan ada yang begitu. Kita kadang-kadang begitu, orang nyumbang sumbangan, di list sumbangannya ada yang 100.000, 200.000, 300.000, kita nggak mau kalah itu, atau kira minimal, saya minimal yang tengah-tengah nih, 10.000, tapi hatinya dongkol, ya kira itu ikhlas apa enggak? Kan enggak. Tapi kalau kita ngasih, 10.000 lah, nggak apa-apa orang 100.000, 200.000, tapi uang kecil yang saya kasih, justru itu adalah mengikhlaskan kita, itu yang lebih baik, bukan berbesar-besar harta atau sumbangan, tapi udah hatinya dongkol gitu loh. Dia juga ngerasa kehilangan. Aduh, kenapa tadi saya nyumbang masih 1 juta ya? Kan begitu. Jadi fenomena kehidupan memang seperti itu. Ya, yang penting bahwa kita selalu ingat taubat kita lakukan terus, karena istighfar itu menghapus dosa-dosa kecil. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga, langkah-langkah kebaikan yang kita niatkan juga menghapus dosa-dosa tertentu. Tetapi walaupun ada dosa-dosa tertentu yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, oleh amal apapun kecuali oleh sedekah. Jadi ya bolehlah bisa tobat dulu, bisa ikhlas dulu, atau yang paling baik adalah kita senantiasa harus berupaya untuk ikhlas, belajar ikhlas itu pasti. Kayak gitulah. Oke ya, udah saya kira demikian dan manfaatnya. Insyaallah nanti kita bisa lanjut kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.